Sahabat, dunia sebenarnya telah membuat kemajuan dalam bidang fusion dan plasma. Fusion power plant yang konon hanya bisa kita nikmati di tahun 2040, kini mungkin dapat kalian rasakan manfaatnya 10 tahun lebih awal. Faktanya, penelitian nuklir fusion dan fisika plasma saat ini telah dilakukan di lebih dari 50 negara. Penelitian ini merupakan bentuk usaha untuk membuktikan bahwa fusi adalah sumber energi yang layak secara ilmiah. Sebuah fusion power plant nantinya akan membutuhkan perangkat yang besar, kompleks, dan mahal untuk mengatasi tantangan fisika dan teknologi yang relevan dengan reaktor. Oleh karena itu, kolaborasi internasional dalam penelitian dan pengembangan fusi mungkin akan diperlukan. Lalu, apa sebenarnya fusion power itu? Nah, sahabat, pada video kali ini saya akan mengajak kalian memahami secara singkat apa itu fusion power, bagaimana cara kerjanya, serta apa saja dampaknya terhadap lingkungan. Saksikan jawabannya dalam video kali ini, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar channel ini dapat terus berkembang serta menyajikan konten-konten menarik lainnya. Yuk kita simak. Fusi adalah salah satu sumber energi yang paling ramah lingkungan. Tidak ada CO2 atau emisi atmosfer berbahaya lainnya dari proses fusi, yang berarti fusi tidak berkontribusi pada emisi gas rumah kaca atau pemanasan global. Dua sumber bahan bakarnya, hidrogen dan litium, tersedia secara luas di banyak bagian bumi. Dengan kata lain, fusion power memang memiliki beberapa keuntungan potensial yang antara lain: yang pertama, produksi energi tanpa batas. Yang kedua, bebas emisi gas rumah kaca. Yang ketiga, tidak ada kecelakaan seperti lelehan atau ledakan karena proses fisik yang aman secara intrinsik. Yang keempat, tidak ada produksi limbah radioaktif. Nah, tahukah kalian bahwa gravitasi dari matahari membuat inti atomnya berada tetap di dekatnya, sehingga proses fusi terpicu dan menghasilkan sejumlah besar energi. Nah, kini kita bisa menerapkan prinsip yang sama di bumi. Energi yang diperoleh dari reaksi fusi dan fisi didasarkan pada perbedaan energi ikat inti. Massa produk reaksi fusi lebih kecil dari massa reaktannya. Selisih atau massa yang hilang diubah menjadi energi sesuai dengan persamaan E sama dengan mc kuadrat. Karena C sangat besar, sejumlah kecil massa yang hilang akan berubah menjadi sejumlah besar energi. Bahan bakar utama yang digunakan dalam rancangan fusi nuklir adalah deuterium dan tritium. Keduanya merupakan isotop hidrogen. Reaksi deuterium dan tritium memiliki penampang terbesar dan jumlah nilai Q terbesar dari semua jenis fusi reaksi. Ini menghasilkan partikel alfa atau inti helium-4 dan neutron yang melepaskan energi sebesar 17,6 megaelektronvolt dalam bentuk energi kinetik produk. Tiga kondisi utama yang diperlukan untuk fusi termonuklir terkendali. Yang pertama, suhu harus cukup panas untuk memungkinkan ion deuterium dan tritium memiliki energi kinetik yang cukup untuk mengatasi penghalang kolom dan melebur bersama. Yang kedua, ion-ion harus dibatasi dengan kerapatan ion yang tinggi untuk mencapai laju reaksi fusi yang sesuai. Yang ketiga, ion-ion harus disatukan dalam jarak dekat pada suhu tinggi dengan waktu kurungan yang cukup lama untuk menghindari pendinginan. Saat ini ada dua pendekatan utama untuk penelitian energi fusi. Yang pertama, magnetic confinement fusion. Fusi ini didasarkan pada fakta bahwa ion dan elektron tidak dapat dengan mudah melakukan perjalanan melintasi medan magnet. Oleh karena itu, plasma panas dapat dibatasi oleh medan magnet yang kuat. Yang kedua, inertial confinement fusion.
Pendekatan ini didasarkan pada pemaksimalan densitas dengan kompresi cepat dan pemanasan melalui penggunaan laser atau sinar partikel. Karena suhu yang sangat tinggi, terjadi transisi materi ke keadaan plasma. Plasma ini terdiri dari gas terionisasi penuh yang mengandung ion elektron dan atom netral. Saat ini, fusi termonuklir adalah bidang utama penelitian dalam fisika plasma. Mari kita bahas sedikit banyak tentang apa saja dampak fusion power terhadap lingkungan. Pertama-tama, ingat, fusion power tidak bisa kalian samakan dengan fission power yang memiliki kelemahan karena inti yang tidak stabil dan beberapa bahkan bersifat radioaktif selama jutaan tahun. Sebaliknya, fusion power tidak menghasilkan limbah nuklir radioaktif yang berumur panjang. Reaktor fusi menghasilkan helium yang merupakan gas inert. Reaktor ini juga menghasilkan dan mengkonsumsi tritium di dalam pabrik dan ruangan tertutup. Tritium memang masih termasuk radioaktif, tetapi waktu aktifnya sangatlah pendek. Apalagi tritium hanya akan digunakan dalam jumlah rendah sehingga tidak dapat menghasilkan bahaya serius. Jadi, apakah fusion power dapat menyebabkan kecelakaan atau ledakan nuklir? Jawabannya adalah tidak. Pasalnya, produksi energi fusi tidak didasarkan pada reaksi berantai. Seperti pada fisi, plasma harus disimpan pada suhu yang sangat tinggi dengan dukungan sistem pemanas eksternal dan dibatasi oleh medan magnet eksternal. Setiap pergeseran atau perubahan konfigurasi kerja di dalam reaktor menyebabkan pendinginan plasma atau hilangnya daya tampungnya. Dalam kasus seperti itu, reaktor secara otomatis akan berhenti dalam beberapa detik karena proses produksi energi terhenti. Oleh karena itulah reaktor fusi dianggap aman secara inheren. Lalu, bisakah fusion power plant digunakan untuk membuat senjata nuklir? Tenang saja, hal ini juga tidak akan terjadi meskipun bom hidrogen memang dibuat dengan menggunakan reaksi fusi. Bom ini membutuhkan bom fisi tambahan untuk bisa meledak. Kondisi kerja reaktor fusi yang dibatasi secara magnetis memerlukan jumlah bahan bakar yang terbatas di dalam reaktor. Bahan bakar ini terus disuntikkan dan dikonsumsi, oleh karena itu tidak pernah ada jumlah bahan bakar yang cukup untuk menghasilkan tenaga yang diperlukan sebuah senjata. Saat ini, fusion power plant dilaporkan dapat menghasilkan lebih dari 10 MW daya fusi. Nantinya, pembangkit energi ini bahkan mampu menghasilkan daya fusi sebesar 500 MW. Meskipun sudah memenuhi skala yang dibutuhkan untuk pembangkit listrik, masih ada beberapa masalah teknologi yang harus diatasi sebelum pembangkit listrik komersil dapat beroperasi. Oleh karena itu, sebuah prototipe reaktor fusi diharapkan akan dibangun pada tahun 2040. Pembangkitan dan eksploitasi listrik juga diharapkan terjadi pada paruh kedua abad ini, tergantung pada pendanaan dan kemajuan teknis. Kendati demikian, beberapa negara maju dunia ingin mulai meluncurkan proyek fusion power plant lebih awal. Amerika Serikat mengumumkan akan mulai membangun konstruksi fusion power plant pada 2035. Sementara United Kingdom mengikuti dengan mengumumkan bahwa mereka telah mempersiapkan dana untuk membangun fasilitas ini di tahun 2040. Aman dari emisi serta resiko kecelakaan nuklir, fusion power plant menghadirkan sumber energi baru yang layak dinanti. Meski penelitian lebih lanjut perlu dilakukan, tidak ada salahnya kalian merasa gembira dengan perkembangan teknologi nuklir yang satu ini. Jadi, bagaimana menurut sahabat? Kapan kira-kira fusion power plant bisa mulai dibangun di Indonesia? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke, mungkin dapat saya share ke sahabat sekalian. Jika ada pertanyaan ataupun koreksi, silahkan tinggalkan pesan pada kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di artikel berikutnya.